Keanekaragaman hayati satwa Indonesia banyak tersebar di seluruh negeri. Habitatnya sering bersinggungan dengan manusia. Beberapa jenis di antaranya termasuk satwa berbahaya karena memiliki taring dan berbisa. Meskipun demikian, satwa-satwa tersebut tetap memiliki peran penting bagi keseimbangan ekosistem yang harus dijaga. Namun, fenomena konflik antara manusia dan binatang rentan terjadi. Hal ini disebabkan terganggunya habitat asli mereka karena beberapa aktivitas manusia. Salah satunya yang terjadi di Pulau Bangka adalah konflik antara manusia dan buaya. Petualangan saya kali ini membawa saya untuk merilis salah satu reptil bersama pecinta reptil Bangka. Dan karena memang buaya ini besar, panjang, dan berat, harus dibawa menggunakan mobil. Dan bersama-sama seperti ini, harus kita pegang sambil dielus-elus supaya dia tidak stres selama di perjalanan. Buaya yang akan dirilis sudah menjalani masa karantina. Hal ini agar buaya bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ini emang bukan perkara mudah untuk merilis suatu buaya, apalagi yang sudah sebesar ini. Ini kurang lebih 7 tahun, ya Bang? Proses menangkap dan melepas buaya dilakukan dengan tahapan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Personilnya profesional dan terlatih. Hal ini guna menghindari resiko fatal, baik bagi anggota tim maupun buaya yang ditangani. Oke, 1, 2, 3. Buaya muara banyak ditemui di seluruh wilayah di Indonesia. Memiliki ukuran lebih besar dibandingkan jenis buaya lainnya, yaitu dengan ukuran badan mencapai 6 hingga 7 meter. Buaya salah satu jenis hewan teritorial yang mempertahankan wilayahnya dari segala ancaman. Masuknya manusia ke dalam habitat buaya dianggap sebagai ancaman. Buaya di alam bersifat sekretif atau suka bersembunyi dan jarang terlihat dalam kelompok. Pada sore hari buaya keluar untuk mencari makan dan pada malam hari turun ke sungai. Kok dia diem aja di situ sih Bang? Nggak langsung pergi? Kemungkinan dia lagi beradaptasi ke tempat yang baru dia. Dia ini kan tempat semulanya kita dapat di sungai. Alam melakukan pelepasan buaya ini, pemilihan tempat sangat dipertimbangkan. Selain melepas liarkan buaya di habitatnya, kami juga melakukan evakuasi buaya yang masuk ke lokasi dekat dengan perkampungan. Masuknya buaya ini biasanya karena terbawa arus ketika banjir. Jadi untuk mengetahui lokasi di mana reptil yang kita cari, kita harus jalannya pelan-pelan sekali supaya meminimalisir adanya gelombang di air karena dia sangat responsif. Buaya muara hidup di sekitar muara sungai di wilayah Australia, Asia Selatan, dan Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Jenis ini dapat hidup di air tawar, air payau, maupun di laut.
itu di sana ada target kita, yaitu buaya muara. Dan dia emang bentuknya tuh mirip sama kayu, jadi untuk membedakan, dia tuh moncongnya lebih naik ke air, terus ada cekungan di belakangnya. Ini harus hati-hati karena di pinggirnya dangkal, tapi 1 meter aja dari sini itu udah dalam banget, jadi harus hati-hati. Sekarang buayanya udah tenang di air, jadi kita bagi tugas kita mencar supaya dia nggak kabur nanti, karena dia cepat banget pergerakannya, tapi tetap harus pelan-pelan dan super tenang. Ini kalau udah seperti ini harus dijaga dari semua sisi dan juga harus super hati-hati pas juga nangkapnya. Nangkapnya itu ada teknik khusus supaya buaya ini gak gigit balik. Kecepatan menangkap ekornya saat sudah dalam jangkauan menjadi kunci utamanya. Karena ekor menjadi senjata utama buaya saat merasa terancam. Jadi harus ditangani lebih dulu. Jadi kalau udah tertangkap seperti ini, harus kita pegang dan matanya ditutup. Kalau nggak dia bisa nyerang lagi. Kalau perlawanan buaya sudah bisa diatasi, yang perlu kita lakukan adalah menjaga ketenangannya. Caranya bisa dengan mengikat bagian rahang, kaki-kaki dan ekornya, serta menutup matanya. Jadi karena emang sebelum dibangun infrastruktur wilayah dari air anyir ini adalah tempat hidup asli dari buaya, tapi sekarang kan udah bersinggungan langsung dengan manusia. Nah makanya jadi sekarang sering terjadi konflik, makanya kita tangkap untuk nanti kita rilis atau kita bebaskan lagi di tempat yang lebih layak untuk si buaya ini. Penyebab lain masuknya buaya ke wilayah perkampungan adalah karena kehilangan sumber makanan. Saat itulah, maka buaya akan mencari wilayah baru yang bisa menyediakan sumber makanannya. Bentar. Ya ada percikan tuh. Ini lebih gede. Wah. Yang ini lebih besar dan juga lebih berat. Jadi kalau buayanya lagi keluar ke darat seperti tadi itu biasanya lagi berjemur atau nyari oksigen. Tapi kalau buaya lagi di dalam air seperti ini, mau nggak mau kita yang ikut nyebur dan juga nangkep buayanya seperti ini. Ini walaupun udah tertangkap dan udah mau diikat, dia tuh masih bisa memberontak. Jadi kita benar-benar harus pegang di tempat yang tepat. Itu di rahangnya biar tidak gigit dan juga di ekornya. Itu bagian-bagian yang terkuatnya dia. Usaha yang dilakukan oleh komunitas ini patut diapresiasi. Dengan memindahkan buaya ke habitat aslinya, membuat kemungkinan terjadinya persinggungan dengan manusia akan semakin kecil. Nah, ini kalau sudah diikat dengan baik seperti ini, buayanya akan kita bawa ke karantina. Nanti kalau udah di karantina baru kita lepas atau kita rilis ke tempat yang lebih baik untuk mereka hidup. Biasanya ke tempat-tempat sungai atau perairan yang jauh dari pemukiman warga. Jadi baik manusianya maupun buayanya sama-sama tidak bersinggungan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.